Oke, selanjutnya kita akan menganalisis senyawa, hidroksiapatit, untuk senyawa murninya. Di sini sudah ada 2 data ya, wave number dan transmitan, kemudian kita, tambahkan kolom untuk menambahkan data baru yaitu absorbansi, dengan cara yang sama seperti tadi, kemudian kita klik kanan dan set kolom values, kemudian kita masukkan rumus 2 min log, kolom transmitan. Kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya kita plotkan data yang absorbansi dan juga wave number. Oke, setelah itu kita ubah scale-nya menjadi 4000 to 400 atau bisa dibalikan saja seperti ini. Kita klik OK. Nah, kemudian kita akan membuat baseline-nya. Kita klik Analyze, kemudian Pick Analyze, dan Open Dialog. Oke, selanjutnya kita klik yang Substrate Baseline, kemudian kita klik Next. Konstannya kita ubah menjadi User Defined, dan kita unchecklist juga di sini. Kemudian kita klik Clear All, dan kita klik Add. Kita tandai di bawah garis yang hitam. Kita random saja, tapi jangan sampai menyentuh si garis hitamnya. Oke. Ya, dirasa cukup. Kita klik Done. Oke, kemudian kita klik Next. Kemudian kita klik yang Modify untuk merapihkan si garis merah ini, jangan sampai menyentuh si garis hitamnya. Oke, setelah dirasa cukup, kita klik Done. Oke, setelah itu kita klik Finish. Oke, setelah terbentuk data yang baru, kita plotkan lagi yang bagian substrat. Kita lock, kemudian kita plot. Oke, setelah itu kita ubah dulu scale-nya. Oke, kemudian kita akan melakukan smoothing dengan klik Analyze, kemudian Signal Processing, lalu kita klik Smooth dan Open Dialog. Setelah itu kita ubah point of Windows-nya menjadi 25, lalu kita klik OK. Oke, akan terdapat data baru, lalu kemudian kita blok lagi untuk membuat grafik yang baru. Nah, pada senyawa hidroksiapatit ini kita bisa menganalisis gugus fosfat pada rentang 520 hingga 650 untuk bendingnya dan di rentang 1000 sampai 1200 untuk rentang stretchingnya. Kemudian kita bisa menganalisis gugus hidroksilnya. Untuk OH stretchingnya itu pada rentang 3540 hingga 3600 dan OH liberalnya itu di rentang 630. Yang OH liberal ini tuh analisisnya digabung dengan gugus fosfat karena untuk membuktikan gugus OH ini masih ada dalam struktur hidroksiapatit. Kemudian kita cari saja pada rentang 520 hingga 650. Oke, kemudian kita plot. Nah, di sini terdapat 3 peak. Kemudian kita ubah dulu scale-nya. Kita klik OK. Nah, di sini kita langsung saja analyze, kemudian klik Peak and Baseline Multiple Peak Fit, dan kita ubah peak function-nya menjadi Gaussian. Selanjutnya kita klik OK. Kita tandai peak-peak yang muncul di rentang 520 hingga 640 ini. Oke, terdapat 3 peak, lalu kita open NL Fit. Selanjutnya kita langsung aja klik yang coverage ini. Oke, kita klik Done. Nah, kemudian di sini terdapat data peak-nya ya. Dan karakterisasi dari gugus fosfat itu ada
2 ya pada rentang 500 di rentang 560 dan juga di rentang 600. Kemudian untuk yang kecil itu tuh Kemudian peak yang kecil itu tuh merupakan peak OHA liberal yang ada pada rentang 630-an. Selanjutnya kita bisa menganalisis gugus fosfat stretchingnya pada rentang 1000 hingga 1200. Kemudian kita cari datanya dan langsung saja kita blok line. Oke, kemudian kita ubah scale-nya. Di sini terlihat ada 2 peak yang bisa kita tandai. Oke, seperti biasa pakai Gaussian, kita klik OK. Nah, kita tandai di peak yang ini dan juga yang ini. Oke, kita open NL Fit. Oke, kita langsung saja klik coverage, lalu kita klik done. Nah, di sini data yang terlihat itu tuh si R-square-nya sudah mencapai 0,995 dengan fit statusnya sukses. Di sini tuh rentang karakterisasi HAP yang stretching. Oke. Mungkin selanjutnya kita bisa menganalisis gugus hidroksil yang stretching itu pada rentang literaturnya itu pada rentang 3.400 hingga 3.600. Namun kita persempit menjadi 3.540 hingga 3.600. Kemudian kita cari saja data ke 3.540 hingga 3.600. Di sini terdapat satu peak yang bisa kita analisis, yang kemungkinan ini tuh adalah gugus hidroksil. Nah, kita ubah menjadi Gaussian, lalu kita klik OK. Kemudian kita tandai peak-nya. Nah, kemudian kita klik Open NL Fit. Oke, kita klik coverage, lalu kita klik done. 0,97 cukup mendekati 1 karena di sini tuh data itu kan hanya 1 dan memang yang dihasilkannya tuh 0,97. Ini tuh termasuk sukses karena sudah cukup mendekati 1. Oke, mungkin cukup sekian untuk analisis senyawa hidroksiapatit. Yang selanjutnya kita akan menganalisis senyawa komposit yaitu ZNO-HP.